Berada pagi hari ini kita mulai masuk ke tahap motor yang lain, sambil menunggu motor yang lain menunggu berbagai suku cadang. Di sini ada motor Supra 125 dengan nomor plat R5345CF mengalami masalah. Engkolnya suka selip, kemudian kalau pagi susah banget hidupnya, kemudian ngebul, kemudian ada suara kletek-kletek di mesinnya, dan apalagi kom setirnya bermasalah. Tenaganya ngapot pastinya. Ini kom setirnya dicek kayak gini enggak apa-apa, tapi nanti kalau dibuat jalan oleh. Kalau memeriksa kom setir dalam kondisi ban masih terpasang seperti ini biasanya akan agak susah, karena ini lukanya luka yang enggak terlalu parah tapi cukup bikin nggak nyaman, yaitu pada saat jalan santai kerasa banget motornya nggak bisa diajak lincah gitu, jadi kayak lari kanan atau lari kiri terus nggak stabil. Ini kom setir yang kena tapi dikit, tapi sangat kerasa. Kemudian bagian engine hidupkan. Pada bagian mesin kita coba baca. Oke, kedengarannya kayak halus ya, kayak nggak ada masalah di sini. Mungkin di audio HP lebih gede suaranya. Yang kami dengar itu suara keteng yang sangat kencang, gas sedikit. Nah, awalnya agak berbet. Dari suaranya mendengung, tapi suara keteng kenceng. Area buring berbunyi, ini pistonnya yang berbunyi karena longgar bisa jadi. Area klepnya sedang normal, knalpotnya sudah cukup. Knalpotnya mengeluarkan asap putih. Pada waktu pertama kali hidup keluar asap berarti ada pertanda di area piston atau klep mengalami kebocoran. Kemudian ini kalau belum panas digas blebek. Ini masalahnya satu, bongkar buring. Untuk suara glodok-glodoknya kita cek lahar tengah. Untuk ketengnya kita cek stutnya terlalu kencang atau efek dari lahar kiri yang oblak. Bongkar. Oke, di sini kita cek buring. Perawan apa nol? Oke, di sini kayaknya perpak original ya, no ya. Ini motor kayaknya baru dibongkar apa piye, bautnya udah paluan ya. Nah itu kok jeper-jeper gitu. Ya. Nah, teman-teman, di sini buringnya nggak parah sih, nggak parah banget enggak. Cuman nih perhatikan bahwa ini pertanda dia itu lopok. Nah, kalian lihat itu ada garis sapaan itu udah tak lap ya. Ini bukan kotoran teman-teman, ini bukan kotoran. Ini kalau kotoran digini inilah, itu utuh. Itu ngeflag namanya, efek flag ya. Perhatikan itu. Nah, di sini ada garis kecil-kecil, ini ngebul lagi. Nah, tuh kelihatannya mulus ya. Nah, yang bawah sini, nah tuh. Nah, ini namanya ngantong, bos. Jadi bagian tengah sini aus, bagian belakangnya utuh. Ini kan nggak kelewati ring, ini hanya kelewat bodi piston. Nah, yang kelewat ring ini udah aus tuh. Nah, ini kelihatan jegongnya, ini cegluk. Jadi aus secara merata di bagian buring-buringnya, disebut ngantong. Dia buringnya ngantong. Terus pistonnya ndak rusak parah nih. Ini pemakaiannya bagus. Ini karena umur aja. Nah, ini kualitas oli ya ngaruh, teman-teman. Kualitas olinya ngaruh. Nah, di sini ring bilas. Ini ring bilasnya macet. Nah, ring bilasnya tidak jalan, teman-teman. Ini ndak gerak. Nah, akhirnya proses pembersihan oli itu tidak maksimal. Terus di sini mampet, teman-teman. Ini mampet, tidak ada lubang. Padahal di sini disediakan lubang. Nah, karena mampet sehingga pembilasan atau pelumasan pada silinder pada proses jalan itu kurang. Akhirnya ring bergesekan cukup ekstra dengan buring dan terjadilah keausan. Kita lihat tingkat ausnya berapa.
Caranya kayak gini aja. Nah, seperti ini. Kalian masukkan ke dalam bagian linear yang ngantong. Jangan dibokong. Kalau dibokong ya rapet, karena bokongnya kan nggak kegesek sama ring. Nah, caranya seperti ini. Dorong ke depan terus sampai titik tengahnya, di mana titik yang dinyatakan aus secara ekstra ya teman-teman ya. Jangan sampai menceng, posisinya lurus. Lalu kita lihat seberapa tingkat keausannya, bisa diukur dari ringnya ya teman-teman. Nah, di sini celah gapsnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat, saya zoom. Nah, itu celahnya sudah terlalu banyak ya, kebanyakan celahnya. Nah, ini oli jadi merobos di sana teman-teman. Oke, tuh sambungannya bos. Kalau buringnya masih normal, itu sambungannya nggak selebar itu ya. Ini kak lebaran masih kelebaran. Nah, itu kelebaran berapa sih ukurannya, bisa diukur pakai sigmat fuller, pakai fuller untuk celahnya. Ini ring atau buring yang aus bisa jadi ya, ntar tahu ukur pakai fuller. Ada renggangan toleransi, ada teman-teman. Kadang ring ini normal tapi ring bilase gak normal, yo iso marai ngembeluk beluk kayak kamu itu beluk. Kita lihat angkanya di sini 0,20. Ini kegedean bos. Nah, 0,20 masuk tanpa beban. Nah, komberin bos. Oke, itu celahnya jangan sampai 0,20 bos, nggak boleh ya, kelobokan niku. Ini kita ada ukuran berapa aja sih? 0,25 foot 30. Wah 30 14 bos. Nah, loi ya kan, komberan kayaknya ini 0,40 kayak 60 kayaknya enggak loh, 40. Nah, 0,40 seret bos. Ini 0,40 iki melebu sih, melebu ceklok. Nah, masuk toh 0,40. Oh, komponen itu celahnya dibikin 0,10 lah, itu cukup. Nanti pemuaian juga nutup 0,10 ya. Iki kambanen. Nah, terus nilai kelonggaran pistonnya lobo, bikin suara kletek-kletek di RPM bawah. Sama pada waktu pada waktu pagi-pagi itu suaranya kledak gitu ya. Ini piston yang lobok. Tapi kalau kledak itu masalahnya kopling atau lahar krukas yang goyang ya bos ya. Ini copot sih ringnya. Memastikan sih ini resik sih teman-teman, biar kotorannya pergi dulu. Nah, kita masukkan. Nah, ini karena buringnya kotor ya. Kalau di belakang ini seret, perhatikan. Inilah buring ngantong. Jadi di bokong sini ini sepan set. Nah ya kan, di sini kok sepan, tapi di bawah melewati yang ngantong plong. Nah lagi plong. Ini 4 tak nggak boleh kayak gini ya bos. Ini 4 tak loh. Kalau 2 tak harus kayak gini. 4 tak tidak boleh. Kalau kayak gini pasti ngitik di RPM tengah juga ngitik. Waktu jalan muni. Nah ini dengerin suara-suaranya. Nah, karena apa? Lobok ngelonggari bos. Nah, kalau di terawang-terawang contohnya, ini ilmu mekanik aja. Nah, kalau di terawang-terawang kayak gini piye? Iku ada celahnya terlalu banyak ndak? Kalau samping ada celahnya, aku pancen. Ya, tapi ada ukurannya bos, ndak selebar itu juga bos. Nah, kalau bagian punggung atas ini sama bawah, nah itu ngelonggari ora. Nah, ini kan bisa dikatakan ndak. Makanya suara bunyinya itu kalau kondisi RPM rendah, di mana piston pergerakannya itu lagi lambat, itu terdengar suara kletek linding, ketukannya kayak di tengah di dalam gitu teman-teman. Ini ganti piston ya, ganti piston yang ngebul kok. Nah, gitu. Terus kita lihat di sini nomornya sudah berapa. Cara gampang, kalian tidak perlu ngukur-ngukur, tinggal lihat di sini biasanya ada nomornya. Kalau nggak ada nomornya berarti standar ngono wae. Dengan catatan urung digerendo yo. Nah, ini biasanya nomornya di tengah-tengah. Nanti kelihatan. Nah, kalau udah pernah ganti pasti ada nomornya bos. Nah, ini kayaknya urung pernah ganti apa ya? Oke, standar ya, ini naik ke 25, itu urung pernah ganti. Lanjut soalan klep di sini. Untuk area klepnya ya wajar lah brobos-brobos kayak gini. Kita cek seal klepnya bocor apa enggak. Caranya gampang. Nih, dicek sini. Nah,
basah bos, di dalam itu basah yo. Pakai tangan kok angel, tanganku wis tua masalahnya. Ini harusnya tangannya cah nom. Nah, doi, ini bagian dalam. Nah, itu kan dari sela-sela rumah klepnya keluar oli ya, teman-teman. Nah, itu basah di sana, bos, basah oli ya. Nah, itu. Nah, itu seal yang dari sini. Seal yang di sini itu bocor, rembes ya, bocornya tipis-tipis rembes. Ini bikin ngebul kalau habis ngebut ya, kalau baru ngebul itu seal yang di sini bos ya. Seal yang di sini bocor rembes. Tapi kalau pagi-pagi kok ngebul, itu piston. Nah, ngono kuwi. Nek di sini nggak akan kelihatan basah. Sebab apa? Langsung terbakar. Ya, di sini langsung terbakar kalau terjadi kebocoran. Terus pada waktu parkir, oli itu tidak akan sampai setinggi ini. Jadi kalau parkir kok rembes dari seal klep, nggak mungkin. Karena olinya ada di bawah. Masa oli naik untuk keluar kan enggak? Kecuali hidup. Nah, ini sering terjadi perbedaan paham ya. Seal klep yang bocor kalau pagi-pagi ngebul, alasannya kok kenapa gitu. Ini versi yang keliru menurut saya. Pagi-pagi ngebul kok seal klepnya, sederhanakan saja mas ini klep di atas ya kan, berada di atas, iki kepala mesin. Nah, oli di sini itu tidak parkir. Oli di head itu ndak parkir bos. Oli itu ketika mesin berhenti itu turun. Ini lubangnya. Nah, lubangnya di bawah. Oli naik dari sini ya, naik dari sini. Ini as ini naik ya bos, naik ke sini bos. Ini bolongannya di sini. Dia naik ke sini. Perhatikan, oli dari pompa naik masuk sini. Dari sini dia naik ke sini, naik ke sini. Nah, naik ke sini toh. Naik ke sini masuk ke noken as. Masuk ke noken as, keluar di body knock, menyiram temlar-temlar. Ini biar kena oli gitu. Lah, ketika berhenti, oli ikut turun bos ke bawah sini loh bos. Oli itu turun, hanya sisa-sisa oli yang memiliki daya rekat aja kayak gini. Nah, ini kan ada sisa-sisa oli kan nempel. Itu aja. Nah, yang lain dalam jumlah cairan yang menggenang itu akan turun bos ke bawah sini bos. Nah, ini bolongannya paling bawah. Ini bablas ke belakang, balik lagi ke bak penampungan di bawah. Jadi tidak ada oli secara ngumblang-ngumblang. Nah, tidak ada oli menggenang di area head. Jadi kalau ada yang bilang pagi-pagi ngebul itu seal klep, loh kok bisa? Ya karena di head ada oli. Nah, pas berhenti dia rembes melalui seal klep. Rembes piye wong nggak ada genangan di sini bos. Di sini itu tidak ada mangkok untuk menggenang. Tuh, ini bolongan oli kayak bablas ke belakang sini bos. Jadi kemungkinan rembes pada saat parkir itu sangat-sangat sedikit. Bisa saja terjadi, tapi kemungkinannya hanya 0 sekian persen yang hampir mustahil. Ya karena sisa oli yang nempel doang itu loh bos. Lah, sedangkan pada saat mesin dihidupkan, oli itu naik ke atas, ya kan? Oli naik ke atas bos. Daya hisap mesin juga ikut menghisap oli. Ya karena ngisep bos, ngisep itu kan opo we disedot. Apalagi oli lah. Oli yang sedang mubiar efek pompa itu kan membasahi seal klep, membasahi batang klep. Itu ikut kesedot ke sini bos, ikut kesedot. Nah, keluar di sini. Lah, maka gini, kalau pagi-pagi dihidupkan kok langsung ngebul, ya kan? Itu berarti dari piston, ya kan? Karena apa? Proses hisap itu akan nyedot dari segala sisi. Lah, karena ring ini tidak rapat, maka oli yang di belakang piston, nah kan? Begini mas, oli yang di belakang piston ini kesedot mas ke depan ikut. Maka langsung ngebul bel. Nah, kemudian sisi yang berikutnya ini posisi buring di sini, ya kan? Posisi buring di sini. Kalau pagi dihidupkan langsung bel, gitu kan? Kenapa? Ring shakernya dalam posisi dingin ini kan belum memuai, apalagi sudah lopok, tambah longgar. Jadi ketika terjadi langkah hisap, ya kan? Ini yang di belakang kesedot melalui celah-celah ini, Sebab ketika di engkol pada motor Supra 125 itu ada pompa itu. Nah, di sana ini. Nah, ini pompa ini nyembur ke area silinder, bos, ke belakang piston. Bior. Itu di engkol pasti keluar olinya. Bior ke sini. Lah, apalagi ininya rada bocor. Ya wis langsung masuk ke depan ke ruang bakar. Lo masuk piye? Lo piston kan gerak maju mundur. Pada saat mundur dia membawa oli ke depan, pada saat majunya dia bawa oli. Mundurnya olinya ketinggalan di area silinder yang mana harusnya dimampatkan hanya gas bakar, tapi ada olinya. Akhirnya ngebul pagi-pagi itu fake. Masalahnya itu
piston yang longgar, ring yang tidak bekerja sempurna bisa jadi. Jadi seal clap itu akan ngebul setelah motor itu berbunyi beberapa saat. Contohnya jalan 1 kilo itu mulai ada ngebul. Itu pun ngebulnya tipis bos. Karena apa? Kebocoran seal itu tidak lebih parah daripada kebocoran ring, ya kan? Kalau ring sudah longgar, ya wis bos, sebab besi sama besi. Lah kalau karet, sebocor-bocornya karet itu tetap akan mengcover. Jadi oli nggak bisa masuk dalam jumlah yang sangat banyak, ya toh. Tapi kalau ring longgar, bisa oli dalam jumlah banyak embablas, maka membeluke parah. Kalau ngebulnya parah, piston fake. Kalau ngebulnya tipis-tipis setelah digeber, itu seal clap bisa jadi. Nah kan gitu, paham ya di sini untuk membedakan. Jadi kalau pagi-pagi ngebul piston, kalau sudah jalan ngebul area clap, begitu saja masalahnya. Jadi lebih mudah dipahami teman-teman, bisa dijelaskan dengan cara seperti ini. Nanti jadi paham, nggak salah. Wah motornya ngebul kalau habis lari kok divonis pistonnya. Nah itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tapi kalau saya cenderung itu area clappingnya bocor kalau habis lari baru ngebul. Kalau dingin nggak ngebul. Karena apa? Ketika panas mesin itu memuai bos. Mesin itu memuai sehingga kayak ring besi dengan silinder linear itu akan makin merapat. Ya gitu jelas ya. Ya wes selanjutnya niki ke setang sekre. Juk piye iki setang sekre. Nah setang sekernya goyang kanan kiri lumayan banyak. Nah, kita cek sini. Stangnya muni, masih rungokke. Tapi sedikit sekali, suaranya sedikit sekali ini. Angel aku dari posisi sini. Ada suara sedikit, tidak terlalu serius suaranya. Tahar tengahnya goyang dikit, karena ini posisi magnet masih kepasang ya, jadi belum kerasa. Terus kampas kopling manual nanti harus dibuka kok tos kok enteng men copot nulah. Ini loncengnya baru bos, burung suwi ini mesti monine ngomong gitu nasib. Oh baru no, karet koplingnya baru ganti ya lo itu lo iki urung suwe gantine. Ini monine ngomong ya patut. Terus kampas koplingnya kayaknya urung suwi, kampas gandane kayaknya urung suwi. Ini kampas ganda baru, belum lama ini bos ya, kelihatan banget. Tapi kok selip. Nah, yuk bongkar gini. Kampas baru tapi selip. Kampas opo iki original kah? Saya curiga. Oke. Ring oke. Ring belakang oke. Nah. Iki kampasnya anyar iki bos. Kampas anyar tapi kok selip. Nah, ini kayaknya originalan modelnya. Ini platnya. Nah, garing bos. Iki wis dionekke lo mau lo. Garing ya, ronoli. Iki garing iki bos, kering. Kalau basah kan kayak gini. Nah, iki basah, iki basah. Iki kering, iki kering. Nah, siji. Nah, kita buka lagi. Barang anyar garing. Nah. Iki garing bos, garing lagi ya bos. Wah, makanya ini kalau pagi-pagi diengkol selip losot karena kering. Iki garing lagi bos, deloi. Tuh, iki garing, tidak dapat suplai oli. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Kenapa terjadi? Mengapa terjadi ya? Wah, iki rada aus sithik anu. Kayaknya pernah pakai racing ini. Nah, untuk hal ini masalah olinya kok ndak sampai ke situ kepriye? Monggo teman-teman simak video saya tentang penjelasan bagaimana membuat sirkulasi oli pada kopling itu makin yahut, makin lancar. Aku wis menjelaskan di video berulang-ulang. Aku ran jelas ke meneh pokoknya di sini. Gampang wae carane janin. Aja tekon meneh, nonton wae videone. Lo kadang-kadang wis digaweke tutoriale wis ditikok wae kan gitu. Karena
Kalian lebih sibuk bertanya daripada meneliti video-video saya. Nah, ini kampas gandane ambles. Nah, ini bos, gandane ambles bos. Ini harusnya, nah ini besi ini kan sebagai tolak ukur bisa. Ini kan sama rata. Ini ambles. Ini jarak dia dengan lonceng terlalu jauh. Makanya ini kalau diangkat bunyi dek. Kalau pak angkatan gigi satu dak. Kalau pagi-pagi glodak. Ini bos kurang meregang. Ini terlalu ambles. Carane piye men rada duran sithik lah, gampang tutorialnya ya wis ono. Kemudian ini jenis oli. Lah ini olinya gini, tak kasih lihat ya bosku ya. Jadi ini oli lama. Ini kan ngeflek-ngefleknya kayak pada rontok ini. Ini orang sebelumnya pakai oli jenis oli yang bisa menyebabkan berkerak. Kalau oli jenis apa itu? Oli sel. Nah, itu oli sel ini keraknya tebel, bos. Ra percaya bukaan. Karena hampir rata-rata orang itu yang servis ke kita itu olinya pakainya sel ya, no. Iya toh? Tak tanya Mas, biasa pakai oli apa? Olinya sel, Mas Bun. Wah, mesinnya kotor ra umum. Kenapa? Ya, saya enggak tahu. Tapi faktanya, rata-rata yang servis ke kita ke sini dari berbagai daerah, saya tanya, biasa pakai oli apa, Mas? Olinya sel. Iku kerai mantep tenan. Kerai mantep. Lah, ini nggak tahu ini, Mas-mas ini yang punya motor ini pakai oli apa? Ini merontokkan kotoran. Tapi jangan salah, oli yang mampu membersihkan residu ini itu bakal selip di kopling. Ngandel pura. Jadi kopling ini selip bisa karena faktor olinya yang tidak mudah menempel pada dinding-dinding komponen. Oli sel daya rekatnya itu kuat, tapi resikonya mesinnya jadi kotor. Maksudnya baknya jadi berwarna-warna seperti ini, bos. Ini kan udah mulai rontok. Lah ini masnya pakai oli yang mampu membersihkan kotoran-kotoran ini. Namun efek buruknya kampas koplingnya juga jadi selip. Paham enggak di sini? Ya. Jadi oli yang mampu membersihkan ini itu bakal selip di kopling. Orang ngandel cobanen gampangnya ngono kuwi timbangnya yel-yelan. Terutama pada kampas kopling yang baru. Kenapa kampas kopling baru itu sensitif? Dia bisa jadi sangat mencengkeram, bisa jadi selip pada saat dia belum mendapat pelumasan. Oke, tarikan udah yahut 0 sampai 80 cepet banget. Oke, tenaga oke. Untuk top speednya saya nggak bisa tes, jalanan lagi ramai banget. Kita tes ke jalan yang pulih. Untuk komstirnya bagaimana? Karena ini ganti komstir. Oke, di rem nggak ada degluk-degluk, sudah aman. Suara mesin di engine brake-nya aman. Suara dengungnya nggak terlalu keras, nggak seperti di awal. Kita rayon jengking karena ini piston baru. Oke, suara mesinnya teman-teman nyaris nggak ada suaranya saking halusnya. Halus doang, nggak bertenaga percuma, jadi perlu dites tanjakan gimana. Untuk di sini tanjakan ini lumayan, pakai gigi 2 tanpa ngacar. Apakah ini dengan kecepatan 20 apakah akan mengalami down? Oke, tetap stabil. Ngisi. Kampas koplingnya udah no selip-selip ya di sini. Kampas koplingnya
Kampas manualnya kan baru ya. Kalau di engkol tadinya selip, ini udah enggak. Dan cuman di apa ya, dipakai tek metode saya biasa kasih lubang tambahan untuk sirkulasi oli. Jadi motor gak mengalami minus oli pada kampas kopling ya teman-teman. Oke, kita coba engkol di sini. Nah, no selip-selip. Nah, anti selip pokoknya. Udah oke punya. Ini settingan koplingnya terlalu tinggi, nanti kita setel lagi. Bisa. Terus untuk pagi-paginya coba kayak gimana? Apakah blebak-blebak? Karena ini tadi mau ngidupin ini susah banget waktu pertama kali. Ini udah kita cuci juga. Ya, kita cuci sekadarnya untuk bagian yang tadinya blepet. Udah, dan udah nggak ada suara etek-etek. Anti blebah. Biasanya motor ini kalau dihentak gitu blebeh gitu. Ini udah enggak. Udah aman. Ini stasioner terlalu kecil, mungkin di bawah 1000 rpm. Nah, kita coba di tanjakan yang sonono. Akselerasinya dapat. Nah, ini enak. Ini mbahnya di tengah jalan. Oke, ini tanjakan Eram. Oke, saya pakai 2. Di sini saya turun gas soalnya nikung ya. Jadi nanjak parah tapi langsung nikung, teman-teman. Itu mengerikan sekali ya. Di sini. Ini dulu bikin jalannya nggak dibikin lurus. Nah, kadang-kadang suka kaget kalau ada pengendara dari sini. Nah, tuh kan. Jadi nggak lurus ke sini. Kalau lurus enak. Ini malah dibelokin sedikit di sini. Nah, ini nggak tahu dulu bikinnya kayak gimana. Nah, kita rein jengking ya, teman-teman. Rein jengking itu posisi mesin berada lebih rendah depan. Kayak gini caranya. Nah, saya sering rein jengking di sini. Di tanjakan ini motornya saya posisikan nunduk. Mesin tetap saya bunyikan. Tujuannya agar oli itu lari ke depan semua, lebih banyak gitu. Untuk area piston yang baru ya teman-teman. Agar lebih cepat proses proses lamak gitu, penyempurnaannya. Nah, kayak gini. Ini nunduk banget teman-teman. Oli semua berada ke depan, berada di belakang piston, mengguyur di bagian itu. Sambil juga pastikan bahwa korterannya oke, aman dan nggak bocor-bocor. Dalam arti kalau dijengking kayak gini kok berasap, berarti masih ada celah kebocoran. Ini yang kita ganti piston, kemudian seal clamp, terus area kopling kita setting untuk kopling manualnya masih baru karena kering aja. Nah, untuk ganda, ini gandanya terlalu jauh dari standar originalnya, saya nggak tahu itu. Ini saya ganti ya, saya ganti. Karena yang bunyi itu kopling gandanya. Jadi kopling gandanya itu bunyi banget, deg 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 gitu. Kalau kondisi dingin, dia terlalu bersuara karena jarak antara dia dengan mangkok terlalu jauh. Untuk dengungnya itu sedikit dari suara lonceng primernya, ini agak berbunyi sedikit.